Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Harapan kita mudah-mudahan Allah kabulkan segala harapan dan doa kita serta hajat dan keinginan kita. Khususnya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur panjang, sehat walafiat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang insya Allah dengan melalui rizkinya kita dapat gunakan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada kedua orang tua kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman surganya. Kepada kita yang hadir, mudah-mudahan Allah lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing. Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina, amin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin terakhir pelajaran kita baru 2 baris.
واختلفوا في لمس رجل المرأة فمذهب الشافعي الانتقاد بكل حال إذا لم يكن حائل والصحيح من مذهبه استثناء المحارم. Ulama kita berbeda pandangannya dalam persoalan bersentuhan kulit dengan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Itu kalau Allah kan dalam Al-Quran harus berwudu, bertayamum kalau orang bersentuhan kulit dengan perempuan kalau tidak menemukan air. Famadhhabu Syafi'i al-intiqalu bi kulli halin idza lam yakun hailun. Mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa batal wudu kita kalau bersentuhan dengan perempuan tanpa pembatas penghalang. Jadi pokoknya bersentuhan dengan perempuan maka batal wudu kita kalau persentuhan itu tidak ada pembatasnya. Paling sahih dari pendapatnya Imam Syafi'i adalah mengecualikan muhrim kita seperti ibu kita, anak kita, saudara kandung kita, itu muhrim kita. Ibu kita, ibu kandung kita, kemudian saudara kandung kita atau anak kita. Kalau bersentuhan kulit dengan mereka tidak batal karena mereka muhrim kita. Perlu diketahui bahwa ada yang disebut muhrim, ada juga orang bukan muhrim kita tapi dia halal buat kita. Jadi ada perempuan halal buat kita tapi bukan muhrim kita. Ada muhrim kita tidak halal buat kita. Itu nanti kita bahas. Wa madhabu Malik wa Ahmad annahu in kana bi syahwatin intaqada wa illa fala. Mazhab atau Imam Malik menyebutkan dan Imam Ahmad bahwa persentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu kecuali menimbulkan syahwat. Nah itu kalau ada muncul syahwat ketika bersentuhan kulit maka batal wudunya. Bersentuhan kulit sama siapa saja selain muhrim kita. Bersentuhan kulit dengan istri, mau ke masjid, salaman sama istrinya. Wah, kagak jadi nih. Tiba-tiba lain perasaannya. Ya udah, batal wudunya. Atau perempuan lain. Sama kalau dulu kan orang naik bis, sekarang juga masih naik bis tuh. Berjubel-jubel. Udah wudu dari rumah, gencet, batal wudunya itu. Ya, walaupun sebetulnya tidak bersentuhan langsung, tapi sudah menimbulkan syahwat, waduh, sudah batal juga. Nah, itu. Nah oleh karena itu
memang hindari kalau sayang sama wudu, menghindar. Kalau kata kiai saya, kenapa disunahkan wudu? Kalau mau kemana-mana jadi karena sayang wudunya, maka selalu menghindar agar tidak batal wudunya. Jadi menjaga wudunya. Kenapa harus menjaga wudu? Karena sepanjang kita masih punya wudu selalu didoakan oleh malaikat. Maka sayang kalau wudunya kemudian batal. Lalu kalau kita punya wudu kan enak zikir juga. Walaupun berdiri di bis kita juga enak berzikir karena punya wudu. Walaupun sebetulnya tanpa wudu pun juga berzikir bisa. Tapi alangkah sempurnanya kalau punya wudu terus berzikir. Karena berzikir itu alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada 3 posisi di mana orang yang memiliki akal sehat dia gunakan 3 posisi itu untuk selalu ingat kepada Allah. Pada saat dia berdiri, dia ingat Allah. Kalau zikir itu bisa menggunakan lidah dan hati berbarengan, bisa juga dengan hati saja. Tetapi kalau cuma mulut hatinya enggak, itu kan enggak bagus. Jadi ada orang berzikir mulutnya, hatinya enggak berzikir, ya bagus. Maka zikir yang sempurna kata Imam Ghazali itu adalah mulutnya berzikir, hatinya berzikir. Nah itu sempurna zikirnya. Zikir itu dari kata dzikra, mengingat Allah. Mengingat Allah bisa dengan menyebut nama Allah. Udzukurullaha dzikran katsira. Mengingat Allah dengan menyebut nama Allah. Bismi Iqra bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhanmu, artinya menyebut nama Allah. Jadi sebut Allah, 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 Allah. Kan orang la ilaha illa hu, ada tuh. La ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Huwa, Dia, domir. Makanya ada orang zikirnya hu. Itu huwa namanya. Huwa itu Dia. La ilaha illa hu. Maka disebut ada zikirnya di ujungnya doang diambil. Huwa, hu, gitu kan. Dia itu Allah. Tapi yang paling enak kalau zikir nyebut Allah, gunakan namanya yang paling tinggi, yaitu Allah. Itu nama yang sudah gak ada lagi nama selain itu. Kalau ada nama yang lain, nama-nama yang indah, tapi selain nama indah itu, Allah itulah nama Allah. Allah itu sendiri, Dia namanya, Dia juga zatnya. Di Allah dengan zatnya tidak bisa dipisahkan. Jadi nyebut Allah. Jadi kiamat pada saat berdiri ingat Allah, menyebut nama Allah ketika makan orang makan baca bismillah itu juga kan menyebut nama Allah kan. Berzikir juga ya. Baca alhamdulillah setelah makan minum itu juga berzikir juga. Ada orang bego-begoin orang, bego ya. Berzikir kalau dikata bego, kalau zikirnya menyebut subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, katanya dia bego. Karena zikir itu artinya mengingat, jadi cuma cukup diingat. Artinya kalau diingat di dalam hati dan
sedangkan banyak ayat menyuruh kita ucapkan nama Tuhan, itu Allah. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad menyebutkan kalau terjadi persentuhan tapi tidak menimbulkan syahwat tidak dianggap batal. Jadi kalau bersalaman dengan istri, mencium jidat istri, kalau tidak berwudu itu tidak batal wudunya sepanjang tidak menimbulkan syahwat. Tapi jarang sih kita lakukan. Nggak jadi pergi masjid kita udah melangkah balik lagi. Jadi kalau tidak menimbulkan sama ya nggak batal. Wa madhabu Abi Hanifah annahu la yantaqidu illa ayyan tashiru dakaruhu fayantaqidu bil lamsi wal intisharu jami'an. Jadi kalau Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak batal wudu seseorang kecuali dengan munculnya ketegangan pada kemaluannya. Jadi begitu bersentuhan kulit sama perempuan langsung tegang. Duh, voltasenya tinggi amat gitu kan. Nah, itu langsung tegang. Jadi kalau dia tegang, batal wudunya. Baik itu tegangnya karena disengaja ataupun tidak disengaja. Artinya dengan sendirinya. Nah, kalau itu tidak menimbulkan ketegangan, maka kata Abu Hanifah tidak membatalkan wudu. Ya masih itu kan sentuh langsung tegang bener. Ya, jadi berarti sama sih pendapatnya Imam Malik, cuma berbeda. Kalau ini ada reaksi, ya kan? Ada reaksi kalau syahwat itu tidak menimbulkan reaksi karena adanya di dalam diri kita. Ada ada implikasinya. Implikasi itu kemudian menjadi tegang. Wakala Muhammad bin Hasan ini adalah muridnya Abu Hanifah. La yantaqidu wa in tasharraf dakaruhu. Kata Muhammad bin Hasan, tidak batal wudu seseorang sekalipun ada ketegangan pada kemaluannya. Enggak. Jadi tegang tetap tidak batal wudunya. Kalau Abu Hanifah kan menyebutnya kalau tegang batal wudunya, kalau enggak tegang enggak batal. Kalau muridnya bilang mau tegang atau kagak tidak batal wudu gitu ya. Ini guru aja beda sama murid. Boleh berbeda pendapat. Jadi berbeda pendapat itu hal yang biasa. Ya, berbeda pilihan juga hal yang biasa. Jangan perbedaan yang nggak boleh itu perbedaan menjadi pertengkaran. Nah, itu yang nggak boleh. Soal berbeda boleh, nggak jadi masalah. Nabi sendiri yang berbeda dengan dirinya sendiri dengan ucapannya. Contoh saya sudah sampaikan, Nabi ketika dia sholat dia nggak baca Bismillah kan? Sejak di Madinah beliau kalau sholat tidak pernah membaca Bismillah pada surat Fatihah. Tetapi beliau sendiri mengeluarkan statement kalau baca Fatihah baca Bismillah.
karena bismillah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Dirinya sendiri berbeda dengan ucapannya, jadi berbeda itu hal yang biasa. Tapi bukan munafik. Kalau itu munafik ya enggak, karena Nabi itu adalah sumber hukum. Nabi itu tidak disebut munafik dalam hal ini karena beliau adalah sumber hukum. Coba bayangkan kalau beliau tidak membaca lalu kemudian tidak ada ucapannya, maka semua orang jadi nggak ada baca bismillah. Lama-lama orang bilang nggak boleh baca bismillah. Makan juga kan nggak boleh baca bismillah nanti ya. Pembaca patah aja nggak baca. Jadi boleh supaya ada dasar hukum yang dipegangi oleh umatnya. Kalau kita ucapannya beda, perbuatannya beda, nah kita munafik karena kita bukan sumber hukum. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah ini kembali ke kita orang beriman. Orang beriman, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu tetapi kalian sendiri tidak berbuat sesuai apa yang kalian ucapkan? Ketahuilah bahwa dosa besar di sisi Allah orang yang mengatakan tetapi tidak mampu mengerjakan apa yang diucapkannya. Nah itu dianggap munafik, dan memang itu suratnya surat surat yang berkaitan tentang orang-orang yang munafik. Oleh karena itu, kalau orang beriman mulutnya ucapannya beda dengan perbuatannya, maka bisa dianggap munafik. Tetapi kalau Nabi walaupun berbeda tidak disebut munafik karena dia adalah sumber hukum. Baik. Jadi berbeda boleh hal yang biasa. Dan memang kita diciptakan dalam keadaan berbeda. Bahasanya beda, sukunya beda, kulitnya beda. Sekian banyak orang, miliaran, udah 8 miliar orang di permukaan bumi ini, ada yang sama mukanya? Kan ada yang sama mukanya. Kalaupun ada yang sama, mirip-mirip doang, tapi nggak sama. Coba hebatnya Allah kayak apa? Nggak ada yang sama. Tapi coba lihat orang yang dioperasi mukanya. Semua orang yang dioperasi mukanya hampir sama mukanya. Itulah perbedaan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Jadi ada orang hidungnya dimancungin, orang itu hampir sama dengan hidungnya. Dokternya dia enggak. Begitu dia bikin hidung palsu, di operasi hidungnya pakai operasi plastik namanya, sama hidungnya, nggak beda. Dokternya itu juga orangnya sama modelnya. Itulah perbedaan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Allah itu menciptakan manusia 8 miliar, satu pun gak ada yang sama mukanya. Mirip ya. Karena menurut keterangan di dunia ini ada orang minimal 8 orang di seluruh dunia hampir mukanya sama. Itu 8 orang. Jadi setiap orang ada orang yang mirip dengan mukanya, itu 8 orang. Nah itu. Nah hadirin, tapi nggak sama, mirip tapi nggak sama. Itu hebatnya Allah. Jadi manusia diciptakan memang berbeda, maka kita harus memang
Syu'uban wa qabaila lita'arafu, berbeda bangsanya, sukunya diciptakan oleh Allah, berbeda laki-laki dengan perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, sengaja Allah ciptakan agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Harus pelajari, orang Bugis mempelajari adatnya orang-orang Jawa, orang Jawa mempelajari adatnya orang Sunda, dan seterusnya untuk memahami karakter masing-masing. Itu ada orang yang diberikan keahlian oleh Allah untuk khusus untuk mempelajari itu. Perbedaan karakter, perbedaan setiap suku itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk apa? Agar kita saling memahami, karena sekarang ini orang sudah nggak nikah lagi dengan sukunya, udah berbeda suku orang. Itu kata Allah, syu'uban lita'arafu, dijadikan oleh Allah berbeda agar kalian bisa saling mengenal satu sama lain, mengenal suku ini, mengenal suku ini. Sebab itu Nabi istrinya begitu banyak dan sukunya beda. Sukunya beda. Nabi itu nikahi perempuan begitu banyak, tapi sukunya beda-beda, nggak ada yang sama. Kenapa? Karena besan itu, mertua itu adalah orang tua kita. Dan besan antara suku dengan suku yang lain, kalau sudah jadi besan, itu lebih erat hubungannya dengan antara saudara kandung. Luar biasa. Maka politiknya begitu. Kenapa Nabi nikahi suku yang berbeda? Agar tidak terlalu banyak musuhnya. Kalaupun ada merangi gak jadi. Jadi banyak suku ingin memerangi umat Islam gak jadi, karena mantunya adalah Rasulullah. Jadi gak jadi perang. Jadi di situ kenapa Nabi istrinya banyak dan berbeda suku, karena itu kalau antara besan suku dengan yang lain itu sangat terhormat dan hina apabila ada orang menghina besannya. Itu adalah manusia yang sangat hina. Itu budaya yang berkembang pada masa itu, sehingga dimanfaatkan oleh Allah, memerintahkan kepada Nabi untuk menikahi. Bukan nikahnya karena menurut kemauannya, tidak, semua berdasarkan wahyu dari Allah. Sehingga cepat kan, dalam 22 tahun semua akur-akur aja, nggak ada yang berbeda. Nah, jadi berbeda itu agar kita bisa menjadi bersatu. Dengan perbedaan itu kekuatan menjadi kuat. Kan ada orang karakternya keras, ada orang karakternya lembut, disatukan menjadi indah dan menjadi kuat. Yang satu memberi nasihat, yang satu dengan perangnya, gagahnya, kan itu dibutuhkan dalam dalam menjaga keutuhan umat Islam itu. Kita membutuhkan semua orang lembut, orang gagah, orang yang berani, tegas dan sebagainya. Maka Islam itu ada semua waktu itu kan. Ada yang lembut, sahabat Rasulullah, ada yang punya kebijaksanaan, ada yang berani, sehingga Islam mampu menguasai Eropa pada masanya Umar, apalagi ketika sudah sampai pada Umayyah, itu Islam sudah berkembang sampai kepada Spanyol. Luar biasa Islam itu, karena memiliki karakter yang berbeda sehingga menjadi kuat. Jadi kembali kepada tadi, antara guru dengan murid bisa berbeda pendapat, itu hal yang biasa. Orang tua dengan anak berbeda pendapat, hal yang biasa. Kalau anak kita berbeda dengan kita, jangan marah-marah. Gak boleh marah orang tua,
Karena mereka dilahirkan bukan pada zaman kita. Zaman kita beda dengan zaman anak kita. Dulu kita dilahirkan cuma ada pohon mede doang, kebun, ada pohon kecapi. Tapi anak sekarang suruhnya pohon kecapi, dia kagak ngerti pohon kecapi. Udah kagak ada. Jadi kata Nabi apa? Ajarkan anakmu ilmu pengetahuan. Kalau kata kita gampangnya sekolah itu anak. Sekolahin anak-anak kalian, kalau bahasa kita, karena mereka lahir bukan pada zaman kalian. Mereka hidup di zamannya. Karena itu suruh mereka belajar, ajarkan pengetahuan kepada mereka. Karena sudah tidak hidup di zaman kalian. Dia sudah hidup pada zamannya. Kita berarti kita ini orang tua berada pada zaman anak-anak kita sebetulnya. Jadi kita ketika menghadapi anak, ya santai aja. Yang penting yang harus dilakukan adalah memperkuat akidahnya aja. Dia mau sekolah apa, mau ilmunya apa, mau kerja di mana, yang penting akidahnya yang diperkuat. Dia tidak akan sesat. Wa qala atta illa misa ajnabiyah la tuhallu lahu in taqada wa in halat ka zawjatihi wa amatihi lam yantaqilu. Imam Atta mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menyentuh perempuan ajnabiyah, yaitu perempuan asing, perempuan yang tidak halal baginya, dia bukan muhrimnya dan juga dia tidak halal baginya. Ada orang bukan muhrim kita tapi juga tidak halal buat kita. Orang lain yang bukan istri kita, itu namanya bukan muhrim dan tidak halal buat kita karena bukan istri kita. Itu enggak halal. Jangankan wudu, sebetulnya secara hukum, kalau bicara hukum, bersentuhan, memegang mereka emang enggak boleh. Enggak boleh laki-laki menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya, karena itu hukumnya haram, ada hukum lain. Ini kan membahas masalah batal tidaknya wudu. Tetapi kalau bicara hukum, orang perempuan yang bukan muhrimnya tidak boleh bersentuhan tangan, kulit. Hukumnya haram karena bukan hak kita. Makanya tidak dibolehkan antara laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa ditemani oleh muhrimnya. Itu nggak boleh. Artinya nggak boleh pacaran berarti kan? Jadi nggak boleh tanpa ditemani oleh muhrimnya. Siapa muhrim perempuan? Ayahnya, ibunya, abangnya. Emang enak pacaran ditemani nama calon mertua? Mertua laki, mertua perempuan. Emang enak orang datang ke rumahnya terus ditemenin sama abangnya, abang ipar calon. Agak enak. Tetapi justru itulah menyelamatkan dari persoalan dosa. Kenapa harus ditemani? Karena supaya tidak melakukan dosa. Dosa itu kalau berpegangan tangan udah dosa, karena bukan muhrimnya. Nah kalau ada abangnya kan gak berani tuh pacarnya megang adiknya, karena ada abangnya nungguin. Kenapa disuruh abangnya nungguin, muhrimnya bapaknya, ibunya, supaya calon mantu ini nggak berani megang anak kita, adik kita. Kenapa? Karena itu perbuatan dosa. Ya alhamdulillah saya sih nggak sempat, yang nggak ngerti juga saya pacaran itu kayak apa. Itu. Jadi memang harusnya seperti itu. Nah hadirin, jadi kalau bersentuhan kulit dalam persoalan wudu yang kita sedang bahas itu membatalkan wudu. Tapi bagaimana hukumnya? Secara hukum
bersentuhnya atau memegang perempuan yang bukan muhrim kita, itu ada hukum tersendiri yang membahasnya. Nah itu. Jadi ada orang bukan muhrim kita, tapi juga tidak halal buat kita. Nah, kalau orang menyentuh perempuan yang bukan muhrim dan juga tidak halal buat kita, batal wudu kita. Batal wudu kita. Seperti contohnya teman sekolah paling gampang lah, atau pacar. Itu kan namanya pacar kan bukan istri ya. Bukan istri, namanya juga pacar. Itu adalah tidak halal buat kita dan itu bukan muhrim kita, enggak boleh disentuh, karena kalau disentuh batal wudu kita. Jadi memberikan ilustrasinya begitu. Jadi pacar itu bukan muhrim kita dan tidak halal buat kita, sehingga ketika menyentuhnya maka batal wudu kita. Tetapi ada orang bukan muhrim kita tapi halal buat kita. Siapa? Istri kita halal buat kita tapi bukan muhrim kita, ya kan? Istri kita halal tapi bukan muhrim kita. Jadi nikah itu menghalalkan supaya kita bisa tidur bersama istri kita, boncengan dengan istri kita. Jadi nikah itu menghalalkan apa yang selama ini jadi haram, tetapi tetap bukan muhrim kita namanya. Apalagi selain istri, budak perempuan kita. Ya kita mungkin gak kenal budak itu, tapi saya masih ingat kakek saya, karena memang dari keturunan raja, jadi banyak budaknya. Bahkan sempat mengirim 50 budak ke saudaranya atau engkongnya di Sumatera seperti itu. Nah, jadi artinya budak perempuan itu dia bukan muhrim kita tapi halal buat kita, karena budak itu boleh dicampuri walaupun tidak dinikahi. Budak itu seperti contoh kita beli, perempuan kita beli, budak. Perempuan pembayaran, ada orang nggak bisa bayar utangnya, sehingga apa dia bilang? Karena saya nggak bisa bayar utang saya, ini anak perempuan saya jadikan pembayaran utang. Jadi budak, baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki, itu budak namanya. Bisa, atau hadiah yang diberikan, ada orang menghadiahkan anaknya kepada seseorang, ya dia budak. Dia tanpa dinikahi, dia bisa gauli, dia bisa bercampur dengannya walaupun dia tidak menikahinya. Itu budak itu bukan muhrim kita, tetapi halal buat kita. Jadi itulah makanya ketika menyentuh istri dan budak itu tidak membatalkan wudu kata Atok, karena dia halal buat kita walaupun dia bukan muhrim kita. Ya. Itu nggak batal wudu. Warajihu min madhhabi Syafi'i annal malmusa kalamis. Pendapat yang paling kuat dari Imam Syafi'i adalah sesungguhnya yang disentuh, kan ada yang menyentuh, ada juga yang disentuh. Bagaimana kemudian hukumnya? Saya menyentuh perempuan. Yang kita bahas dari tadi kan, menyentuh perempuan itu batal wudu kita. Gimana itu perempuan? Nah itu kan dibahas lagi. Perempuannya bagaimana? Maka Imam Syafi'i mengatakan kita yang menyentuh batal, yang disentuh juga batal, sama hukumnya. Yang menyentuh dan yang disentuh batal wudunya.
Istri udah wudhu, kita udah wudhu, bersentuhan dengan istri kita, itu batal wudhunya. Versinya siapa? Imam Syafi'i. Jadi kita udah wudhu, istri udah wudhu, megang batal, dia batal, kita batal. Itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Wa huwa madhabu Malik wa an Ahmad riwayatani, dan itu juga merupakan salah satu dari riwayatnya Imam Ahmad dan juga madhabnya Imam Malik, sama. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.